Nah, ada lagi kenapa saya pakai wajan begini? Karena kita lebih mudah kontrol. Kadang-kadang teman kalau pakai panci ditutup. Kali dengan saya Kang Ito, kali ini saya akan membawakan memberikan racikan umpan spesial, yaitu umpan super duper amis namanya, super duper amis. Kenapa bikin amis? Karena sekarang teman-teman sudah banyak yang menggunakan esen. Esen rata-rata beraroma wangi. Jadi dasaran umpan kita harus amis sekali supaya apa? Supaya bisa mengimbangi aroma esen yang kita kasih. Nanti esen-esen yang kita pernah buat, kita publikasikan kemarin, bisa dipakai untuk aplikasi umpan ini. So, ikutin terus, jangan kemana-mana. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di YouTube kita supaya saya lebih semangat untuk membuat racikan yang lain. Ya, khusus kali ini saya akan membuat umpan super duper amis dengan menggunakan 3 amisan. Yang pertama adalah tongkol, ikan tongkol yang saya sudah giling 200 gram. Kemudian udang laut saya pergunakan 75 gram. Kemudian ikan kakap, kebetulan saya dapat kakap putih bukan kakap merah, tapi hampir sama, 300 gram. Kemudian saya menggunakan susu kental manis saset 2 butir. Fungsinya adalah sebagai penyeimbang amisnya supaya aroma umpannya rasanya ada manisnya sedikit. Kemudian telur sebagai penambahan protein paling tinggi dan pengeras. Kemudian kita menggunakan Wisman kurang lebih 2 sendok makan untuk menimbulkan aroma wangi, backup amisnya yang terlalu amis. Nah, kemudian kita menggunakan esen daging, fungsinya sebagai aroma gurih supaya muncul tinggi. Dan yang paling penting adalah umpan pelangi amis wangi. Kenapa kita gunakan amis wangi? Karena kita menggunakan super duper amis dan wanginya hanya sebagai backup sedikit supaya nanti muncul di waktu menggunakan esen. Bagaimana cara buatnya? Yang pertama adalah kita akan rebus dulu ikan kakapnya supaya bisa dipisahkan antara daging dan kulitnya. Ikutin terus, kita akan rebus ikan kakap. Rebus saja, rebus ikannya supaya nanti bisa misah antara tulang dan dagingnya. Nggak usah terlalu lama karena kita yang penting hanya memisahkan daging dan tulangnya. Nanti air rebusannya bisa dipakai buat campuran ke waktu madu umpan. Jadi airnya jangan dibuang karena aroma amisnya muncul nanti. Kira-kira cuma 5 menit aja. Jadi antara dagingnya sama tulangnya bisa dipisahkan. Nanti airnya kita pakai buat blender. Jangan dibuang airnya karena aroma amisnya ada di sini. Kemudian ini bisa dipisahkan dengan sendok. Lihat. Tuh, tulangnya gampang. Kalau nggak direbus, tulangnya nggak bisa dipisahkan. Coba mulai blender untuk mulai dengan udangnya dulu, 75 gram. Kita bisa menggunakan air kakapnya, karena kan kalau tanpa air nggak bisa di blender. Kita bisa menggunakan air kakapnya untuk di blender, untuk memblender maksud saya. Kita mulai blender ya. Ini kurang air, enggak jalan. Kita tambahin air dikit supaya bisa jalan lancar. Amisnya berasa sekali. Tapi sebelum ini dituang, baiknya telurnya dulu. Kenapa? Supaya bisa gampang dikocok. Kita pecahin dulu telurnya. Ups.
Ini telurnya bisa pakai telur bebek maupun telur ayam, tapi saya biasa pakai telur ayam karena lebih gampang, lebih murah. Aromanya karena nanti amisnya timbul dari ikan dan sebagainya. Nah, maksud saya gini, dikocok biar tercampur dulu ini. Karena nanti kalau belum pecah dia akan menggumpal, jadi lebih baik dikocok dulu sampai kocok lepas, istilah teknik masaknya, supaya tidak menggumpal. Tahunya pecah apa belum? Kalau kita tarik begini, kalau masih ada apa yang nyangkut, berarti belum pecah. Kalau ini udah kayak air gini, berarti udah pecah, udah cukup. Jadi jangan terlalu lama juga ngocoknya. Setelah itu baru kita masukin bahan-bahan yang lain boleh. Ini udangnya. Nah, sudah gini, taruh aja dulu nggak apa-apa. Kita coba blender yang lain. Kita coba blender sekarang tunanya. Tongkolnya. Ini tongkol mentah ya, tongkol mentah di blender aja. Ini kemarin saya pakai gilingan daging jadi kurang halus. Saya sekarang ulang dengan blender, pasti lebih halus. Supaya jalan, tetap kita menggunakan air ini ya, air yang daging kakap tadi. Banyak nggak masalah. Udah, kita masukin lagi. Udah lembut sekali. Karena semakin lembut semakin bagus, jangan sampai ada yang masih kasar. Karena kalau katanya kalau ikan mas ketemu umpan yang kasar akan dilepeh lagi. Tapi menurut saya sih enggak juga. Kalau ikan cocok, pasti hasilnya akan bagus. Kita terakhir ikan kakapnya yang mahal, lumayan aromanya. Kita pisahkan antara tulang sama dagingnya. Ini kurang air, saya tambahin air supaya bisa jalan. Air ya, jadi supaya blendernya jalan. Cepet aja kalau tuh kakap langsung lembut. Ini umpan jadinya banyak banget ya. Nanti bisa dipakai berapa bungkus, banyak banget nanti jadinya. Bisa dipakai berbulan-bulan, nggak usah buat, jadi buat sekaligus saja. Kita udah mulai aduk, boleh. Sambil kita masukin SKM susunya. Terus kita kasih asam daging, kurang lebih ada 10 tetes saya cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, memberikan aroma gurih yang luar biasa. Kemudian kita akan pakai ini Wisman, kurang lebih 2 sendok makan.
hati-hati saat tuanginnya karena nanti bisa nggak rata. Aromanya sudah mantap. Kurang lebih 2 sendok, 1 sendok lebih lah, cukup. Nah, udah masuk semua, kita coba aduk rata pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru supaya semua tercampur rata, terutama wismennya kan beku, nanti lama-lama dia mencair. Nah, sisa rebusan air kakap tadi kita bisa masukkan ke sini. Kita coba masukin ya supaya agak encer. Kemudian ini bisa buat pengeras nanti belakangan. Ini sisa air rebusan tapi jangan dihituin banyak, separuh aja cukup. Dan ini menambah aroma amis yang luar biasa. Nah, ini udah jadi makin encer. Ini bisa kelihatan encer. Ini wismennya dia masih menggumpal, tapi kalau kena air lama-lama dia akan mencair, nanti akan menjadi satu. Mungkin teman-teman beranggapan, oh ini umpan mahal. Mungkin beranggapan enggak mahal, tapi enggak, karena nanti kita akan rincikan berapa habisnya untuk satu racikan umpan ini. Terus kita masukin 2 bungkus umpan pelangi amis wangi ya. Kita akan coba masukin. Dua bungkus. Nah, ini ya, makin kental. Benar-benar rata ya aduknya, karena kalau nggak rata nanti menggumpal. Sebetulnya kalau mau bagus pakai mixer, tapi kita nggak perlu karena untuk nah, ini udah rata, sudah rata, tapi kita langsung kukus. Kita akan istilahnya curing. Curing itu kita taruh di suhu kulkas 5 derajat selama kurang lebih 2 jam supaya seluruh aroma terutama esen dan sebagainya itu bisa ngeblend jadi satu. Istilah makanannya di curing. Atau kalau misalnya roti, biasanya tepung habis diadonin ditutup kain, didiamkan dulu supaya berapa jam supaya ragi serta pengembang kuenya bekerja dengan baik. Makanya setelah ini kita buat, kita akan curing dulu, masukin kulkas. Nanti setelah itu baru kita kukus. Kita masukin kulkas dulu ya. Kita akan curing 5 kurang lebih 2 jam. Nah, udah kurang lebih 2 jam. Kita akan buka. Bentuknya agak ngembang sedikit, berbeda dengan yang tadi. Kita coba bungkus ya. Setelah tadi kita curing kurang lebih 2 jam, ini agak kelihatan berbeda. Kalau tadi kan masih acak-acakan, sekarang kelihatan rapi karena untuk tepung umpan pelanginya kemudian juga tercampur dengan rata. Kita akan coba plastikin masing-masing 200 gram. Yang standar kita menggunakan, kita biasa mancing itu kurang lebih 200 sampai 300 gram yang pangsa pasar di luar. Kita akan jadi berapa plastik? Seperti biasa aja, yang paling gampang masukin plastik kayak gini. Aroma amisnya memang belum muncul karena dia masih dingin. Biasanya kalau udah kena panas dia akan muncul sekali. Itu 179. Nah, kurang lebih ya 200 gram ya. Pas. Bisa dikecilin begini atau dilebarin. Kalau saya sih dilebarin karena dia lebih tipis, hasilnya akan lebih maksimal, lebih cepat matang. Kita panjangin ini, baru kita
Pas 200. Kurang lebih 200 gramnya segini. Jangan salah, saya walaupun mancing terakhir, jangan salah ya, saya terakhir mancing jarang buat umpan, apalagi kukus, karena kita biasa pakai dadakan. Nah, kalau saya buat sekaligus banyak, jadi bisa berbulan-bulan. Karena kalau sudah saya kukus matang, saya masukin freezer, bisa bertahan sampai 6 bulan. Tiap hari bisa mancing kalau mau, jadi umpan ready terus. Kalau buat umpan jangan dikit-dikit, supaya satu biaya murah, kedua kita ready terus mau mancing. Tinggal keluarin dari freezer, langsung dikukus ulang sebentar aja, udah siap. Coba. Oh, kurang dikit. Yes. Nah, oke. Nah, ini udah kita bungkusin jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 cuma 100 gram. Jadi total jadi 1300 gram atau 1,3 kilo. Nanti akan kita rincikan di akhir video kita berapa biaya yang kita gunakan dan estimasinya berapa. Jadi kalau bilang mahal enggak, terlalu murah juga enggak. Tapi ini umpan saya pikir istimewa. Ada istimewanya lagi kalau kita menggunakan umpan pelangi. Bisa lihat di sini, tolong di zoom. Ini akan muncul warna merah, kuning, ada yang hijau, ada yang orange. Nah, inilah ciri khasnya umpan pelangi. Karena tidak ada di umpan lain kecuali di umpan pelangi. Nanti umpan warnanya akan indah, seindah pelangi. Moga-moga juga rezekinya seindah pelangi. Jadi kita bisa strike. Nah, ini kita mau rebus. Selalu jadi pertanyaan antara kukus sama rebus. Sebetulnya intinya sama. Yang penting adalah umpan itu kita kukus atau rebus, kurang lebih kita nggak ada takaran waktu pastinya, tapi lebih baik adalah apabila di dalam umpan ini mencapai 100 derajat. Nah, kalau dikukus karena kan tidak bersentuhan dengan air langsung, jadi agak lama. Tapi kalau direbus dia akan lebih cepat matang. Berapa lama? Dari pengalaman antara 20 sampai 40 menit. Itu supaya di dalam umpan ini tembus sampai ke 100 derajat. Nah, kendalanya kenapa harus 100 derajat? Karena bakterinya supaya mati. Kalau di dalamnya, di luar mungkin 100 derajat, tapi karena tebal di dalamnya nggak sampai 100 derajat, itu yang menimbulkan cepat basi. Nah, terus carringnya kalau sudah habis diangkat dari panas, jangan langsung di freezer. Kita taruh dulu luar selama seharian, sudah suhu normal, kemudian semua panasnya normal, baru kita masukin freezer. Waktu kita mau mancing, kita keluarin, tungguin sebentar sampai mencair, baru kita kukus ulang. Sebentar aja, kukus 10 menit ada cukup untuk menimbulkan aroma amis yang muncul. Kita coba kukus ya. Nah, ada lagi kenapa saya pakai wajan begini? Karena kita lebih mudah kontrol. Kadang-kadang temen kalau pakai panci ditutup sampai airnya kering, akhirnya gosong. Itu yang sering kejadian. So, hati-hati saat ngukus. Lebih baik pakai wajan yang terbuka begini. Yang penting bisa tenggelam air semua. Jadi kita akan bisa kontrol. Kalau airnya tinggal sedikit ya sudah cukup. Subscribe, like, komen dan share video-video kita, dan ikutin terus video di YouTube-nya Kang Itok. Nah, ada satu seri Mari kita ngobrol bersama Kang Itok, itu tentang SMI. Kalau ini racikan umpan. So, terima kasih, selamat mengikuti dan kita coba terus. Oh, lihat, tes. Musim. Iya. Orang kecil. Jual lagi sana. No.